Sorry, 41. Oke, mulai dari 41. Nah, sudah nampak ya share screen-nya? Sudah bisa dibaca? Sudah bisa melihat semua? Udah, Jelas? Oke, jelas. coba dicermati dulu. Please read the passage and then find the answer for this question. Dibaca dulu ini pertanyaannya. The word deduce in line 11 closest meaning in meaning ya, closest in meaning. Ya, diperhatikan ini soalnya. Terus kita kembali ke bacaan. Let's back to the passage. We try to find line 11 ya tadi ya, line 11 ya. Oke. Deduce. Sinonimnya apa gitu tadi. Let's find the word deduce. Maybe one of you can read the passage for me. Bisa? Contoh cara bacanya, Budian ingin tahu. Mungkin bisa dibacakan bacaannya untuk Budian. Volunteer, please. Any one of you? Please read the passage for me. Ini siapa yang udah hadir ya? Mungkin Farel. Hello Farel, good night. How are you today? Please read the passage. Waduh, tidur semua. Oke, kita cari aja baris ke-11. Siapa yang sudah menemukan kata apa tadi deduce? Ya, many historical linguists are able to trace modern complex languages back to earlier languages, but in order to answer the question of how complex languages are actually formed, the researcher needs to observe how languages are started from scratch to find out how grammar is created. Someone needs to be present at the time of language creation, documenting its emergence. However, this is possible. Some of the most recent languages evolved due to the Atlantic slave trade. At that time, slaves from a number of different ethnicities were forced to work together under colonizer rule. Since they had no opportunity to learn each other's languages, they developed a Moxiv language called Pidgin. Pidgin are string of words copied from the language of landowner. They have little in the way of grammar, and in many cases it is difficult for a listener to deduce. Nah, ini ya. What is the meaning of deduce? When an event happened, and who did what to whom? Let's back to the question. The word deduce in line 11 is closest in meaning. Who can answer this question? Maybe give your opinion to me. Deduce in line 11 is closest in meaning. Jadi yang mendekati artinya deduce di di baris ke-11 tadi apa? Mana tadi deduce ya? Bilang. Waduh, mana tadi? Ini. They have little in the way of grammar, and in many cases it is difficult for a listener to deduce when an event happened and who did whom to what to whom. Nah, ini deduce ini artinya apa? Atau bisa diganti dengan apa? Closest in meaning. Artinya mendekati apa gitu. Ada yang sudah menjawab? Halo, sudah ada yang masuk? Conclude? Ada yang menjawab conclude?
Apakah think, react, conclude, or reply? Coba dimasukkan lagi ke bacaan tadi, Jejus. Hmm. Any other answer? Ada yang jawaban lain? Apa toh deduce itu? Ya, conclude atau think or react. C ya, benar tadi jawabannya. Number 42, coba kita lihat di pertanyaannya. In order to study grammar creation of a language, the linguist have to, ya, in order to study grammar creation of a language, the linguist have to, jadi untuk belajar grammar, itu para pembelajar bahasa itu harus apa? Dicari di bacaan. In order to study the grammar recreation, jadi belajar grammarnya ya, grammar creation of a language, the linguist have to ada di paragraf mana kira-kira? Ini ya jawabannya, record the creation of the language. Record. Record the creation of the language. Okay, next. Masih tentang linguis. How do the slave children improve pidgin in order to become a complex language? Kita lihat, kita cari slave children improve pidgin in order to become a complex language. Slave children. Find out the word slave children. Yeah, means slave. Some of them most at the time slave from a number of different ethnicities were forced to gather under colonizer rule. Since they had no opportunity to learn each other languages, they developed a makeshift language called Pidgin. Pidgin are string of words copied from the language of a landowner. They have little in the way of grammar, and in many cases, it is difficult for a listener to deduce when an event happened and who did what to whom. Speakers need to use circumulation in order to make their meaning understood. Interestingly, however, all it takes for a pidgin to become a complex language is for a group of children to be exposed. Nah, ini ya, diperhatikan, pay attention to this paragraph, the second paragraph. Oke, ini ya, children. Sudah bisa? Bagaimana ini caranya become a complex language? Any answer? Belum ada yang bisa jawab? Mungkin Caca, halo? Or Via Sachi?
Are you there? Boleh lihat ABC-nya, Bu? ABC-nya oke. Jadi tadi bagaimana anak-anak Buddha gitu mengembangkan bahasa Pidgin agar menjadi bahasa yang kompleks. Mungkin bisa difoto apa ya yang ABC-nya ini, terus kita kembali ke bacaan. Nah ini, apakah they imitate the Pidgin when then develop a completely new language? They adapt the word to create an expressive and new language, or study the exciting grammar of the Pidgin then correct it. They communicate with their parent intensively to improve the Pidgin. Kira-kira yang mana? Ada yang jawaban masuk? A, let's see, they imitate, ya menirukan, ya. Kemudian menjadikan ke bahasa yang baru. Kita lihat paragraf ketiga, baris ke-13. 3, baris ke-13. Something is children created practical spiritual native political business. Ya, ternyata ini ya. They adapt the word to create an expressive new language. Yang B ya, mengadaptasi kata-kata untuk menciptakan bahasa yang ekspresif dan baru. B. Next, 44. Let's see the question. Paragraph second in the passage discusses about, let's see the second paragraph, some of the most recent languages involved due to the Atlantic slave trade. Ini yang paragraf kedua. Coba diperhatikan paragraf kedua. Itu menceritakan tentang apa? Membahas tentang apa? Pilihannya ini bisa difoto dulu apa gimana gitu ya, biar nanti kita kembali ke bacaannya. Oke, disimpulkan dulu paragraf kedua ini. Sudah ada jawaban masuk? C, C bukan who, kita lihat. C, what is C? Explanation of complex language formation. Kita kembali ke teks, coba lagi. The second paragraph discusses about, ada jawaban lain? C, explanation of complex language formation. Ya, jadi bisa langsung dilihat jelas ya, clearly stated in the second paragraph that it discuss about explanation of complex language formation. Very good, good job. And then
Okay, good job. 45. The word which in line 16 refer to which. Let's find out the word which in line 16. Coba kita hitung, kita cari baris ke 16 ya. Which itu mengacu ke mana? Mengacu kata apa? Ya, masih semangat kan? Ya, boleh sambil tidur-tiduran ya di kamarnya masing-masing. Boleh tapi nggak boleh tidur ya. Tidur nanti kemudian ngomong sendiri nih. Sambil tetap ngerjakan ya. Oke. Yang di paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Which. Mana which? Hmm. Which emerge ini ya. Iya. When they are first trying to make sense of the word near them. Sudah ada yang masuk jawabannya? Oke, let's see. Kalimat 4. The word which in the 16 refer to. Hmm. Oke. Jadi mengacu kemana, ke apa itu ya? Sudah bisa dijawab? B. Language. Yang dimaksud which di situ adalah menjelaskan ke sistem. Ya. Previous word sebelumnya itu jadi sebelumnya menjelaskan ke sistem. Ya, berarti B. Oke, saya dimengerti. Next, masih tentang many historical linguists. Ya, it is stated in the passage that Creole is apa itu? Coba dijawab. Coba 3 menit untuk menyelesaikan. Jawab dulu. Creole is ada yang jawab? A complex grammar system that come from pidgin. Ya, C ya. Trio itu artinya ini ya. Complex grammar system. Nah, ini. Artem Creole. Ada yang jawab D. Oke, yang paling tepat adalah C. Di sini sudah tampak jelas complex grammar system which emerge from pidgin Artem Creole. Ya, C ya. Oke, next. Hmm. Kita ganti bahasan virus ya, tentang virus, fungi, or parasit. Lihat pertanyaannya dulu. What is not mentioned in the passage as the people who are at increased risk of developing pneumonia. Coba ini dicatat dulu atau difoto ABC-nya. Jadi yang tidak disebut di bacaan. What is not mentioned in the passage as the people who are at increased risk of developing pneumonia. Those without a spleen, those with chronic heart, those without a kidney, or those with diabetes disease. Sudah, sudah dicatat ABC-nya. Oke, kita lihat lagi bacaan. Let's read the passage again once more. Oke, 3 menit.
Itu tentang pneumonia ya, infeksi paru-paru. Jadi yang tidak disebutkan sebagai orang-orang yang beresiko lebih tinggi terkena pneumonia, yang beresiko lebih tinggi, yang bisa beresiko terkena pneumonia itu siapa saja? Ada di bacaan. Oke, C, C, ya, suara terbanyak C. Ya, tapi ini bukan diskusi cari suara terbanyak ya. Kita lihat dulu faktanya yang ada di bacaan, gitu. Jadi yang tidak disebutkan dalam bacaan, mereka yang tidak memiliki limpa, mereka yang memiliki penyakit jantung, atau yang tidak memiliki ginjal. Memang ada orang yang tidak memiliki ginjal ya, yang menderita penyakit diabetes. Di sini tidak ada kayaknya yang menjelaskan tentang diabetes ya. Jadi tidak disebutkan, mention in the passage. Ya, tidak disebutkan dalam bacaan. Jadi jawabnya yang D. Tadi jawab apa? Banyak yang jawab apa ya? A, ya, D-nya, oh ada yang D. Oke, very good ya. Ternyata yang D ya. Oke, next. Masih pneumonia. Where in the paragraph which tell about the explanation of pneumococcal disease. Jadi di paragraf mana? Apakah lain? Nah, ini ditulis dulu atau difoto dulu ABC-nya. Nanti kita kembali ke bacaan. Kalau bacaan itu sebenarnya mudah, cuma kita harus teliti, harus tidak malas untuk membaca, ya kan? Jadi kita cari jawabannya, itu kembali ke atas gitu caranya. Jadi jangan translate satu-satu dulu bacaannya, tapi bisa langsung ke pertanyaan, terus kita baru mencari di bacaan. Itu ya. Coba, jadi ini tentang explanation of pneumococcal disease ya. Kira-kira di paragraf di line berapa? Coba diperhatikan dulu. Tadi sudah nyimpen bacaannya, nyimpen jawabannya kan? Apakah di baris 4 sampai 6 atau baris 12 sampai 14 atau 16 sampai 18 atau 19 sampai 21 tentang penyakit pneumococcus. Definisinya ya, yang mendeskripsikan tentang pneumococcus. Saya ulangi, line 4 till 6, 12 till 14, 16 till 18, or 19 till 21. Sudah ada yang menjawab? Bisa dicari yang 4 sampai 6, itu kira-kira yang mana? Tentang penyakit pneumococcus. Yang menjelaskan tentang penyakit pneumococcus. Ayo, sudah ada yang menjawab belum ini? Oke, sudah. A, sepertinya A. Sepertinya juga gitu. Seperti diriku dan dirimu. Kok sepertinya ya? Oke, kita lihat di baris keberapa yang A ya? Baris keempat sampai keenam. Let's see and find out what number. Oh, ada jawaban lagi masuk. Oke, dilihat ya. Berarti ini ya. At the time of very serious condition, people can make a very very good job. Ya, di baris ke-4 sampai 6 ya ternyata penjelasannya, deskripsinya. Oke, next. Sudah bisa dipahami ya? Ditemukan ya ternyata mudah. Mudah kan? Mudah.
Soalnya mudah, jawabnya yang sulit. Iya kan? Oke. What does the pronoun this in line 14 refer to? This. Ini menunjukkan apa? Coba kita lihat di baris ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Tidak ada yang menemukan? This include treatment for reducing fever, reducing aches and pain, and suppress apa ini? Gak kelihatan. Suppressing cold. In addition, it is important to get plenty of rest and sleep and drink a lot of fluid. Coba di paragraf ini, mungkin ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa. Terus this di sini refer to apa, mengacu pada apa. Coba di foto dulu ABC-nya atau ditulis dulu. Pneumonia symptom, antifungal medication, fungal pneumonias, or you offer the counter medication. What this refer to? What does this refer to? Mana tadi this-nya? Ini ya, this ini ya. This include. Pneumo treatment, ini ya, pengobatan, pengobatan pneumonia itu depend on, jadi tergantung pada jenis pneumonia, type of pneumonia jenisnya, and the severity of symptom. Jadi tentang gejala-gejalanya, gejala-gejala yang dialami pneumonia bakteri, ya, are usually treated with antibiotic. Biasanya diobati dengan antibiotik. Whereas viral pneumonias are treated with rest and plenty of fluid. Biasanya juga diobati dengan istirahat dan banyak cairan, ya kan? Pneumonia jamur biasanya diobati dengan obat anti jamur. Ini maksudnya antifungal medication. Over the counter medication are also commonly prescribed, ya. Prescribe itu diresepkan untuk mengelola gejala-gejala pneumonia yang lebih baik. This include, nah ini termasuk yang maksudnya ini itu apa? Ini termasuk perawatan untuk menurunkan demam, ya, reducing fever, reducing aches and pain, ya, mengurangi rasa sakit dan nyeri serta meredakan batuk. Ya. Selain itu penting untuk banyak istirahat dan tidur serta minum banyak cairan, drink lot of fluid. Ada yang sudah masuk tadi? Oke, enggak. Ada 3 jawaban. A, C, D. A, C, D. Ya, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D. Oke, kita lihat this-nya itu masuk apa tadi? Ada lagi jawaban? D, A, C, D, B, ya sudah lengkap. Ada yang jawab semua. Ya, benar tadi. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Let's see jawaban yang paling benar apa. This include treatment for reducing fever. Ini, ya, ini itu apa? Apakah pneumonia symptom? Apakah antifungal? Ya, jawabannya yang benar apa ya? Gejala obat anti jamur atau fungal pneumonias itu pneumonia jamur atau obat bebas. Yang dimaksud di itu tadi adalah obat bebas, over the counter medication, yang D ini loh ya. Nah, D. 50. Ada bacaan lagi? Iya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, sudah berani mencoba. Iya. According to the passage above, how many people in the United States receive treatment for their pneumonia disease? Artinya apa itu? Berdasarkan paragraf di atas, berapa banyak orang di Amerika Serikat yang menerima perawatan untuk penyakit pneumonia? Ya, siapa yang sudah menghitung orang-orang Amerika kena pneumonia?
Nah, kurang gaya. Oke, kenapa di Amerika? Oke, dilihat di sini ya. Ini more than 3 million people develop pneumonia each year and about 15% of these receive treatment in hospital. Most people with pneumonia recover, but about 5% will succumb to the condition. What is the answer? Ada yang jawab tadi kelihatannya? Oke, D. Let's see. D, guys. Nah, 3 million. Tadi disebutkan di bacaan itu more than 3 million people develop pneumonia each year. Oke, itu datanya kurang kuat ya. More than itu berapa? Lebih dari 3 million kan? Nah, 3 million ya Bu. Ya, ini sebenarnya datanya yang salah itu. More than itu piro? Ayo, maksudnya apa? Receive treatment for. Jadi yang menerima perawatan, gitu. Yang menerima perawatan, tinggal. This receive 17% of this receive treatment in a hospital. Jadi 17% dari 3 million itu berapa? Nah, kita tidak ngitung, Inggrisnya ada matematikanya. Iya, tapi 17% doang yang receive. Oke, coba dihitung ya, coba ada jawabannya enggak? 17% dari 3 million. 3 millionnya itu tadi juga more than, jadi ya bingung juga ini datanya. Coba kalau 3 million, 17%-nya berapa? Sambil menghitung, ilmu matematikanya dikeluarkan, 17% itu berarti kan 0,17. Jadi sekitaran berapa? Sudah ketemu? Ya, ada yang hitung? Benar tadi analisanya 17%, 17% dari 3 million, 3 juta, itu berapa? Jawabannya ada 50.000, 50.000, 500.000, atau 2,5, atau ah, iya, udah dihitung ya ini ya, kurang lebih ya. B, oke, 17% dari 3 juta. Good job, very good. Udah nggak ngantuk ya, dan hitung-hitungnya ya. Atau malah udah tidur semua ini. Farel, Via Cica, siapa lagi nih yang hadir? User, ada yang namanya user. Oke, nomor berikutnya tentang pneumonia masih ya, 51. Next, what is the rain? Main ini ya, bukan rain. Masa idenya hujan? What is the main idea of the passage above? What is the main idea of the passage above? Jadi bacaan tadi main idenya apa? Di foto dulu atau ditulis dulu the functions of pneumonia, symptom, description, or karakteristik. Nah, jadi menceritakan tentang apa itu tadi? Yuk dibaca lagi yuk. Main idea. Hmm. Nah, ini sudah ada tadi sudah pusing ya. Ada emoticon pusing. Sama. D kah Bu? Let's see. Question number D. Karakteristik of pneumonia. Ini paling banyak tadi kan menjawab, menjelaskan, membahas tentang D kah atau B? Iya, benar. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D. Iya kan? Main idea of the passage above is paling banyak tadi kan menjelaskan tentang B, simptom. Simptom itu apa? Gejala, ya kan? Hmm. Ada yang jawab B? Oh ya tadi B kah Bu itu tadi ya? Nah, iya B. Iya benar, suara terbanyak ternyata B. Tapi kan ya memang benar ini bukan bukan suara terbanyak ya, nggak voting.
Ayo ke soal berikutnya. Ini sudah beda ya. Pneumonia is an infection of lung that is masih tak soal bacaan tadi ternyata. Oke. Okay. What would the paragraph following apa ini? Passage like this likely discuss. Nah, tulis dulu ini ABC-nya. Akhirnya benar juga, Bu. Alhamdulillah. Benar ya? Senang deh. Syukuran dong, traktiran. Oke, semoga jawabannya ini benar juga ini ya. What would the paragraph following? Ini apa kan? Passage following passage likely discuss. Kemungkinan dibahas pada setelah bagian ini. Jadi ini tadi kan tentang simptomnya, terus setelah ini membahas tentang apa kira-kira setelah paragraf ini gitu loh itu. Ini kan tentang vaksinnya ya kan. Setelah paragraf ini kan membahas tentang vaksinnya. Nah, kira-kira kemungkinan setelah membahas paragraf ini lebih pasnya itu membahas tentang apa? Apakah how the vaccine work in preventing the pneumococcal disease? Bagaimana vaksin bekerja dalam mencegah penyakit pneumonia dan pneumococcal? Atau B, how the severity of a future pneumonia affect older adults? Bagaimana tingkat keparahan? Ya. Ini pembahasnya tentang vaksin. Setelah ini apakah membahas tentang tingkat keparahan di masa mendatang mempengaruhi lansia, older adult itu lansia. How the pneumonia vaccine will be developed in the future, bagaimana vaksinnya dikembangkan di masa mendatang, atau how the people with certain medical condition react toward pneumonia. Jadi bagaimana orang dengan kondisi medis tertentu bereaksi terhadap pneumonia. Boleh dibaca sekali lagi paragraf terakhir ini. Nah, nanti setelah paragraf terakhir ini bisa menyimpulkan isinya tentang apa, nah baru bisa dijawab setelah ini kira-kira membahas tentang apa ya. Oke, coba dulu. Kita tampilkan lagi ABC-nya. Sudah ada 2 jawaban masuk. C. Iya, kenapa harus ketahuan jawab C-nya? Halo, ada yang baru masuk ya? Welcome. Tegar Mulia Akbar. Iya, Bu. Oke. Good night. Bisa langsung gabung ini. Dijawab nomor berapa ini? 52 ya? Iya. Tadi banyak yang jawab apa tadi? C. Oh, dilihat. Ada jawaban lain? Atau A? Ya. Kita lihat di akhir paragraf. Di sini paragraf ketiga apa keempat ini tadi ya? Ketiga, membahas tentang vaksin. Nah, apa yang kemungkinan akan dibahas dalam paragraf setelah bagian ini? Ya kan, ada beberapa cara untuk there's way to prevent pneumonia, mencegah pneumonia. Ada 2 vaksin yang tersedia. Nah, ini bahas tentang vaksin. Pada umumnya pneumonia diberikan untuk lansia. Jadi yang paling benar jawabannya setelah itu adalah B. How the severity of future pneumonia affect dalam mencegah penyakit. Oh, maaf. How vaccine work in preventing. Jadi bagaimana vaksin bekerja dalam mencegah penyakit pneumonia. Ya, yang A ya. Oke. Ini udah ngantuk juga ini.
Kelihatannya A atau B udah buram-buram, semakin malam semakin ngantuk ya. Yang lain apa tidur ya? Semoga masih mengerjakan. Berarti siapa yang akhirnya benar tadi? Benar lagi enggak tadi jawabnya? Yang A. Oke, benar lagi kan? Ayo coba lagi, semoga benar lagi. The words to come in line 9 can best be replaced by, bisa digantikan dengan line 9. Let's find out line 9. Siji loro telu papat, kesel bahasa Inggris bahasa Jawa barang rapopo. Siji loro telu papat, limo enam pitu, liu songo. Nah, ini dia mau sekem. Nah ini cukup, sucung. Nah, apa ini diartikan, digantikan dengan apa kira-kira, bisa digantikan dengan apa kira-kira? Lihat jawabannya dulu, ABC-nya. Die, was medeni, die, collapse, suffer, or relapse. Dipahami dulu sense kalimatnya apa di sini. Most people pneumonia recover, but about 5% will succumb to the condition. Tadi kan 3 million, ya kan? Terus 17%-nya receive treatment in hospital. Jadi 17%-nya dirawat di rumah sakit. Terus yang 5% nih IG-nya apa? Hmm. Udah ada jawaban? Biasaci tadi jawab lagi. Farel jawab A, user, who are you user? Jawab B, Pia udah jawab belum ya? Hmm. Die, collapse, suffer, relapse. Hukum itu apa? Itu ternyata artinya apa? B, A, B, ya, best be replaced by collapse. B, ya, 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 benar lagi loh ya. Ada yang benar lagi selain itu ya. Yang salah nggak apa-apa, bisa dicoba. Mencoba lebih bagus daripada tidak mencoba sama sekali. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain salah dicoba lagi. Next question, 54. Nah, ini bahas bukan tentang penyakit, ini tentang lobster. Coba dibaca dulu tentang lobster. What happened to lobster in America during 15 and 18th century? Kita fokus ke Amerika, lobster Amerika abad ke-17 dan 18 di bacaan. Apa yang terjadi dengan mereka? Yuk, diperhatikan bacaannya dulu ya. Sudah ada jawaban masuk? Belum? Nah, ngapain ya malam-malam ngurusin lobster? Makan enak paling ya. They were considered cheap. They were forbidden to be used as fertilizer. They were plentiful in Northeast. They were used to feed children more than a couple times a week.
Mana di bacaan? Ada yang jawab? B atau C? Abad ke-17. Consume, but they are generally clawless fertilizer. Oh iya. They were plentiful in the northeast. C ya. Maksudnya apa? Melimpah di timur laut. They were plentiful in the northeast. Mana tadi jawabannya benar? Iya, benar lagi. Oke, good job. 55. Ada yang jawab. What is the writer purpose in writing the passage? Jadi penulis itu ya tujuannya apa? Nulis bacaan ini. Hmm, nih bener ya, bener nih. Oke, satu lagi bener lagi ya. What is the writer purpose in writing the passage? Yuk, dilihat jawabannya. To describe, to introduce, to present, or to compare. Itu kan bacaan, apakah itu recount atau deskripsi, description, or narasi, narration. Jadi bisa disimpulkan di situ kalau tujuannya penulis itu apa. Ada yang jawab? Ayo, sudah ngantuk kah? Kayaknya A atau B, kayaknya B, Bu. Kayaknya apa ya? This is description. Berarti tujuannya to describe. A. Yang A ya. Siapa yang jawab A? Benar. Oke. Iya, tentang lobster lagi. What is not mentioned in the passage about lobster? Ditulis dulu ini. The reproduce, the primary sources, they can see better than small or their habitat. Ditulis dulu, nanti kita ke bacaan yang tidak ada di bacaan tentang lobster. 3 minutes to add the answer.
Ya, bisa dicari apa yang tidak disebutkan, what is not mentioned in the passage about the lobster. Yang tidak ada ya. Yuk, di sini dicari dulu. Sudah ada jawaban masuk? Ayo, masih berapa nomor ini? Yang tidak disebutkan tadi. Tadi reproduce-nya ada by laying egg, gitu, menelurkan egg, laying egg. Hmm. Terus primary source that are base, itu ada yang B. Habitatnya bottom of the sea juga ada. Berarti jawabannya yang C. They can see better than small. They can see better than small. Oke, next. Yuk, 3 nomor lagi ya. 58, 59, 60. Dikit lagi, jangan tidur dulu. Ya, dikit lagi, jangan tidur dulu. Ini Budian juga udah tidur ternyata ya. Oh, belum. Mana tadi? Waduh, hilang. Nah, ini sudah. 57. What happened to the lobster larva after they are released into the water? What happened to the lobster larva after they are released into the water? Jadi apa yang terjadi ya ketika larva ini ditolke, ya apa ini? Release into the water, dimasukkan ke air. Ya, apakah ini ditulis dulu? They shed their shell, they settle on the ocean floor, they live in self-dug burrows, or they stay in the water column. Ditulis dulu ABC-nya. Terus kita ke bacaan larva, cari kita ke larva nek wis diculke ning banyu ki terus piye. Oke, ada yang jawaban masuk belum? Ya, 3 menit mau coba dhisik. Sudah? Ada yang jawab? Hello, are you still there? Oke, kayaknya B, A, C. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Ini siapa? PS. Nggak apa-apa, izin keluar ke. Hati-hati ya. C, D. Hmm. Ya, nek A yo B, nek B yo C, nek C yo D. Tadi voting jawabnya paling banyak suaranya apa tadi? Ya nggak gitu juga. A, D.
di. Nah, ternyata jawabnya yang benar adalah di. Jadi they stay in water column. Benar di. Okay, next. What does the pronoun them in line 17 refer to? 17 apa tadi? Them. Them apa maksudnya gitu loh ya. Kamu cari them di line 17 ada yang sudah ketemu them. Nih, releasing them as larva into the water. Maksudnya siapa them itu? Female lobsters carry their egg under their abdomen for up to a year before releasing them as larva into the water. Ya, them ki sopo? Eggs, lobster, larva, or abdomen. Nah, releasing them. Sudah gercep menjawab. D, A, E, lupa ada E. Ada E tuh. Mana E? Ayo, releasing them. Iya, gak apa-apa biar nggak ngantuk. Salah ketik barang gak apa-apa. Dan digulai di bae renek gitu. Releasing them, eggs, lobster, larva, or abdomen. Jawaban yang benar itu releasing them tadi berarti kan egg. Iya. A. Oke. Okay. Ada yang jawab benar tadi ya? Iya, ada yang benar memang ditulis semua A, B, C, D. Ada yang E bisa. Oke, dua nomor lagi jangan tidur dulu. Iya, pinter. Oke. Ini masih tentang lobster. What can be inferred about American and European cloud lobster? Yang disimpulkan itu apa dari itu tadi? What can be inferred? Hmm. Yuk, dibaca lagi sekali lagi. Ya, sudah ada jawaban masuk? Halo, 5 minutes. B, Bu. B. They were considered a fancy meal. Lobster. Ada yang suka lobster ya? Enak tuh lobster. Tapi Budian tidak suka. Soalnya alergi. Jadi aman. Nggak pernah beli yang mahal. Uangnya yang alergi. Consider sebagai apa itu? Info about American and European cloud lobster. They were consider a fancy meal. Tadi jawab yang jawab tadi apa ya? Benar, B ya? Okay, very good. Good job. The last question, the last but not least, the phrase taking a toll in the line 25 has closest meaning with. Jadi di line 25 itu closest meaning dengan apa? Taking a toll. Dicari dulu di baris ke 25 tadi ya. Wih, 25 itu mencah. Baris ke selawe di 12. 20 siji loro telu papat limo. Di sini ya. Closest meaning with itu sama artinya dengan sinonim. Sinonimnya apa?
bisa digantikan dengan apa gitu loh. Ya, di toh belum ketemu Budian juga. Oh ini loh, malah ini. Population of commercially important lobster species are thought to be declining on overfishing, particularly of cloud lobster in Europe is taking a toll. Additionally, pollution is causing shell rot and other illness in normally disease-resistant species is taking a toll. Hmm, ayo tinggal satu, ada yang jawab. B ini jawab yang nomor tadi apa sekarang? Ada B, sekarang D. Oh, ya D, the matching. Hmm. Ada yang lain? The matching or the other answer? Maksudnya apa taking atau itu bisa digantikan dengan apa? Intinya rusak gitu ya. Ada yang jawab? D. Oke. Damaging. Damaging rusak gitu. Ya, benar sekali. Iya, akhirnya sampai juga kita ke penghujung soal untuk malam ini ya. Oke, thanks for time studying English tonight. Ya, selamat bermalam Jumat. Silakan yang ngantuk segera pergi tidur, segera pergi tidur. Udah banyak yang ngantuk ya. Iya. Thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, tetap semangat. Oke, see you next time. Goodbye.